Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, selamat siang. Salam engineer, rekan-rekan engineer di seluruh Indonesia. Nah, kembali lagi kita di sesi ORI, obrolan dengan insinyur, episode ke-6 ya, Pak. Sekarang bersama kami dari Badan Keahlian Teknik Kelautan Persatuan Insinyur Indonesia. Dan untuk episode 6 ini kita mengundang narasumber yang luar biasa dengan pengalaman yang sangat mendalam, yaitu Bapak Insinyur Andi Muhammad Palkar, selaku Advisor Execution di Departemen Maintenance di BP Bero. Selamat siang, Pak Andi. Selamat siang, Pak Mutia. Halo, rekan-rekan insinyur Indonesia. Nah, sehat-sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Gimana, Mbak? Iya, Pak. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih banyak sih Pak Bapak mau mengobrol, sharing-sharing tentang pengalaman Bapak sebagai seorang insinyur Indonesia. Mungkin kita langsung saja ya Pak ke pertanyaan-pertanyaannya. Pertama-tama, apakah Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak, mencakup nama lengkap dan instansi dan jabatan yang Bapak bekerja saat ini? Ya, halo rekan-rekan insinyur Indonesia. Ya, nama saya Andi Muhammad Palkar. Saat ini saya masih bekerja di BP Berau, ya, salah satu perusahaan energi internasional yang beroperasi di Indonesia, yaitu di LNG Tangguh. Di sini saya mendapat amanat untuk menjadi advisor ya di Departemen Maintenance dan Reliability, terutama untuk preparation dan juga untuk execution activity. Mantap ya, berarti sebagai level advisor sudah cukup lama ya Pak di sini. Alhamdulillah. Iya, Pengalaman saya bekerja di sini secara total saya itu berpengalaman 24 tahun di oil and gas, dan di tempat saya bekerja sekarang itu sudah 14 tahun berjalan. Iya, alhamdulillah sudah cukup lama ya Pak. Apakah Bapak bisa menceritakan latar belakang pendidikan teknik Bapak dan apa sih kaitannya dengan pengalaman Bapak kerja saat ini? Iya, terima kasih Mbak Mutia. Jadi background saya lulus sarjana S1 dari Teknik Kelautan IPS Surabaya, itu ya tahun 94, jadi udah tahu tuh saya umur ya Mbak. Nah, kemudian alhamdulillah meneruskan lagi master di Aston University Birmingham di UK, ya, dengan major yang sama ya, subsea engineering, dan saat ini saya juga masih mahasiswa semester akhir lah, artinya di doktoral program di Sekolah Interdisiplin Manajemen ITS Surabaya, dan masih mengerjakan disertasi saya. Ya, semoga Bapak bisa menyelesaikan disertasi dengan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan ya Pak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat nanti hasilnya. Amin. Dan saya di sana saya akan disertasi saya majornya tentang laut dalam di water. Ya. Jadi pada stage pengambilan keputusan untuk pengembangan architecture, kurang lebih itu. Menarik ya Pak tentang laut dalam. Ya, kita sekarang banyak sumber-sumber kita di laut dalam, jadi sudah eranya Indonesia sekarang untuk mengembangkan pembangunan untuk eksplorasi eksploitasi migas di laut dalam. Apalagi Indonesia juga negara maritim ya Pak, jadi memang kita memang harus mengetahui lebih dalam mengenai laut dalam gitu ya. Sesuai dengan ini badan kejiwaan ini. Ya. Apakah Bapak bisa menceritakan kehidupan Bapak sebagai seorang insinyur pada instansi Bapak saat ini bekerja, dan Bapak sebagai seorang mahasiswa doktoral, bagaimana tuh Pak Bapak menyimbangi antara mengerjakan disertasi tugas akhirnya dengan pekerjaan Bapak saat ini? Ya, jadi itulah, kita selain sebagai insinyur kita juga harus bisa memanage kehidupan kita ya, dalam artian kita bisa mengatur, misalnya katakan teman-teman insinyur yang di project management ya, artinya teman-teman pasti bisa juga mengatur manajemen waktu dari kegiatan rekan-rekan sendiri gitu ya. Nah, kenapa saya insist untuk melanjutkan ya, karena memang kita sebagai insinyur itu dan sebagai orang intelektual, kita tidak akan berhenti belajar ya, kita harus terus belajar. Jadi membagi waktu itu, kebetulan program yang saya ikuti itu adalah khusus untuk profesional, jadi dilakukan di perkuliahannya dilakukan di weekend ya, dan bisa jarak jauh. Jadi alhamdulillah beberapa sekarang universitas atau institut teknologi di Indonesia mempunyai program-program tersebut. Jadi buat rekan-rekan saya juga mengencourage ya untuk melanjutkan, walaupun sudah terjun di dunia profesional, tetap melanjutkan tingkatan akademisnya ya. Selain untuk
pengembangan karir, juga sebagai aktualisasi diri ya, dan juga insya Allah kalau misalnya sudah retirement nanti bisa bermanfaat menjadi pengajar. Iya betul. Jadi memang penting ya Pak seorang insinyur untuk setelah lulus S1 tidak hanya langsung bekerja tapi terus menggali keilmuan, menambah keilmuan mereka. Baik, Bapak kan sudah cukup lama juga ya Pak bekerja sebagai insinyur lulusan teknik kelautan. Ya, beberapa dekade begitu ya, dengan pengalaman yang sangat banyak juga. Ya. Apakah ada suka dukanya Bapak selama bekerja sebagai seorang insinyur lulusan teknik kelautan? Ya, jadi saya sudah mengalami semua bekerja di konsultan engineering design maupun di construction company untuk offshore installation ya, dengan alhamdulillah exposure di desain, konstruksi, kemudian integrity management, dan ketika saya bekerja di operator sebagai pengalaman di operation ya, dan juga nantinya kalau di fasilitas yang sudah tidak terpakai, kita juga harus mampu untuk menjadi punya keahlian di decommissioning maupun di demolition dari fasilitas yang ada ya. Nah, dengan pengalaman-pengalaman tersebut ya, jadi kita itu terbentuk menjadi insinyur di mana kita bisa menyelesaikan segala problem yang kita hadapi ya, insinyur, sehingga kita hal-hal tersebut bisa bermanfaat ya, buat terutama buat bangsa dan negara ini, dan juga buat kemaslahatan umat manusia ya, kalaupun itu tidak terjadi di Indonesia gitu ya, apa yang kita bikin. Jadi memang Bapak sudah mencoba gitu ya, katanya mencoba berbagai hal, mulai dari operation, design, maintenance, dan itu juga harus di decommissioning begitu. Baik, mungkin saat ini kita akan beralih pertanyaannya mengenai organisasi keinsinyuran, karena Bapak juga merupakan seorang insinyur di Indonesia. Apakah Bapak saat ini mengikuti organisasi keinsinyuran, dan bagaimana proses Bapak bisa mengetahui dan mengikuti organisasi tersebut? Ya, jadi alhamdulillah saya udah anggota PI ya, itu kalau nggak salah sejak 2020 ya, kalau nggak salah. Tapi tolong dicek Mbak. Saya lupa juga ya. Alhamdulillah. Jadi dan saat ini waktu saya mengikuti akreditasi, alhamdulillah saya langsung dapat akreditasi IPU, Insinyur Profesional Utama. Ya tentunya itu sudah verifikasi ya oleh panel pada saat itu ya. Dan memang saya lihat di PI ini baik sekali ya dalam memvalidasi ya apa yang sudah kita isi di form ya, FIP, sehingga kita bisa mendapatkan STRT ya Mbak ya, apa tuh? STRI, sorry saya lupa. Sehingga ya, jadi dari situ saya melihat kenapa saya bisa langsung IPU ya, ternyata ada kolom gitu ya, atau ada yang masih diisi tentang pengabdian masyarakat gitu. Nah, alhamdulillah saya pernah menjadi salah satu tim dari migas ya, untuk apresiasi produksi dalam negeri. Nah, karena pada saat itu saya masih bekerja di K3S Pain ya, sehingga hasil-hasilnya itu bisa menjadi list di dalam ya. Jadi kita tim itu bekerja sama dengan tim dari Dirjen Migas juga ya, beberapa K3S. Kita mengevaluasi manufaktur yang ada di Indonesia ya, bahkan juga bantuan dari K3S asing itu dibantu juga dengan tenaga ahli yang dari luar ya, sehingga kita bisa mengendorse atau memasukkan perusahaan yang kita assess ya untuk industri dalam negeri ke dalam buku apresiasi produksi dalam negeri itu yang diterbitkan oleh Kementerian SDM. Atau dan Kementerian Perindustrian, yang bagian migasnya ada, yang secara umum untuk perindustrian ada. Nah, itu merupakan ternyata credit point-nya cukup tinggi. Terus yang kedua, saya juga pernah menjadi pengajar dosen terbang gitu ya, dan juga memberikan kuliah, pernah jauh tempatnya di Papua, di Unipa dulu pernah nanti kuliah di Universitas Manokwari. Jadi itu cukup dinilai baik ya, selain dari pengalaman profesi saya
yang juga saya bukan hanya kerja di Indonesia, tapi saya juga pernah menjadi ekspatriat ya, dan mengerti beberapa negara dan mengerjakan proyek-proyek di beberapa negara juga ya, di Eropa kayak di Rusia, kemudian China, Australia gitu ya, kemudian di beberapa negara ASEAN, Malaysia, Singapura ya. Nah, sehingga itu juga menjadi value point yang di consider oleh tim panel pada saat itu ya. Jadi teman-teman untuk yang sudah berpengalaman atau maupun yang baru, saya encourage untuk daftarkan diri sebagai anggota PII, karena sama ya, PII di negara lain juga ada. Kayak saya juga terregistrasi sebagai charter engineer di Inggris ya, untuk 2 institusi yaitu IMechE ya, International Mechanical Engineers, dan juga di IMARET ya, International Maritime Science and Technology ya. Nah, sama di Indonesia berarti juga kita sebagai engineer harus terakreditasi. Kalau di UK itu namanya UK Spec, Mbak. Ya, ada aturan mainnya, ada regulasinya di sana. Kita harus memenuhi persyaratan itu baru kita bisa terakreditasi. Sama ada panel juga, ya. Panelnya itu bisa dari satu negara ataupun dari berbagai negara, karena organisasi ini internasional kan, seperti itu. Jadi ya, PI adalah contoh kecil ya dari, atau bukan contoh, adalah tipikal menurut saya sih dari apa yang ada di negara-negara lain. Jadi teman-teman daftar PI ya, dan mengikuti akreditasinya yang berjenjang. Jadi memang Bapak sebagai yang telah menerima SIP tingkatan IPU juga tidak hanya dari pengalaman kerjanya yang sangat banyak dan juga berpengalaman luas di berbagai negara, tapi juga dari pengabdian masyarakatnya juga ya Pak. Jadi memang seorang insinyur tidak hanya harus involve di pekerjaan mereka, namun juga menyebarkan ilmunya begitu ya untuk masyarakat Indonesia. Dan juga memang PII itu bukan organisasi yang unik begitu ya Pak, tapi memang di luar negeri pun memang ada begitu ya organisasi untuk insinyur untuk mengikuti organisasi tersebut. Ya. Kan Bapak saat ini sudah IPU ya Pak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan menurut dari pengalaman Bapak, apa dampak atau manfaat Bapak untuk memiliki sertifikasi tersebut? Ya, yang pertama jelas kita nggak perlu banyak bicara, orang udah lihat bahwa itu sudah terakreditasi, arti kita sudah di endorse oleh lembaga legal insinyur di Indonesia ya, sebagai insinyur profesional yang mumpuni gitu. Tapi bukan hanya sekedar gelar, kita juga harus mempunyai kontribusi. Nah, tapi dengan modul yang sudah dibikin tadi dan divalidasi oleh tim panel, ya itu adalah salah satu pembuktiannya. Jadi PI kan juga nggak sembarangan ngasih ini kan gelar akreditasi. Jadi itu sehingga kita itu bermanfaat untuk satu pengembangan karir ya. Mungkin terutama nanti yang bekerja buat pemerintah. Buat yang kita yang di swasta juga itu sebagai compliance gitu ya. Compliance terhadap undang-undang, karena apalagi perusahaan energi asing itu ya sangat respect terhadap regulatory compliance, dan salah satunya adalah untuk akreditasi pegawainya sebagai insinyur profesional yang sudah diakui di negara di mana operasi itu berada. Jadi memang butuh ya Pak, selain ya betul. Selain itu saya tambahkan, jadi di PI kita juga bisa memperluas networking kita ya, berkolaborasi juga dengan teman-teman di sana. Just in case kita diminta pemerintah untuk menyelesaikan suatu isu yang terhadap yang berhubungan dengan engineering ya, engineering ataupun apapun itu yang ada hubungannya di mana insinyur harus berperan, nah itu kita bisa di sana. Selain itu juga kan punya program-program pelatihan ya. Jadi saya pun kalau ada program pelatihan, walaupun saya udah aktif, saya tetap mengikutinya ya, beberapa, walaupun masih online ya Mbak ya. Iya. Mungkin nanti akan dibikin offline juga lebih baik ya, supaya kita juga ketemu sama teman-teman insinyur lain ya. Secara offline akan lebih beda ya kalau dengan webinar aja. Saya kira itu banyak manfaatnya, jadi daftar PI sekali lagi. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang selain dari Bapak yang telah Bapak sampaikan juga mengenai manfaatnya, juga wadah untuk networking dan saling menambah ilmu, bertukar ilmu juga ya Pak dari acara-acara yang akan dan telah diadakan. Nah, mungkin kita akan memasuki sesi-sesi pertanyaan akhir-akhir nih Pak. Ya, Mbak. Bapak selama menjadi insinyur beberapa tahun belakangan ini, apakah ada pengalaman atau kegiatan atau suatu hal yang paling berarti atau memberikan dampak besar terhadap karir Bapak sebagai insinyur teknik kelautan?
Jadi ya banyak hal ya, karena saya nggak bisa ingat satu-satu. Tetapi yang pasti adalah di dalam PI itu kan juga ada aturan masalah kode etik ya. Iya. Ya, kode etik. Kemudian selain bicara mengenai requirement keteknikan, juga ada kode etik. Nah, kode etik ini penting ya bagi teman-teman insinyur ya. Jadi itu yang selalu saya pegang, dan alhamdulillah saya juga ternyata setelah saya bandingkan dengan aturannya di negara lain yang saya bilang di UK spec itu hampir sama aja gitu. Jadi memang insinyur itu satu tidak punya kode etik. Artinya apa? Dalam melakukan profesinya itu harus mengikuti kaidah-kaidah keinsinyuran dan juga keteknikan yang berlaku di mana dia bekerja gitu ya. Mungkin kalau jadi urutannya berpikirnya adalah seperti kalau di Indonesia di dunia energi seperti di upstream migas itu, kita selalu pertama yang kita perhatikan adalah Indonesian regulation. Setelah itu baru kita melihat kepada company specification, artinya aturan di mana perusahaan bekerja gitu ya. Setelah itu apabila nggak di cover oleh keduanya, kita baru mengacu pada international code standard. Mungkin kalau di Indonesia kita sekarang udah punya SNI juga ya. Jadi SNI juga udah cukup lengkap, walaupun memang dalamnya itu kurang lebih hampir sama lah dengan beberapa code standar yang lain. Tapi kaidah-kaidah ini perlu kita pegang. Itu yang pertama. Yang kedua, sama juga dengan seperti di dunia akademis ya, kita nggak boleh memplagiat ya. Artinya tetap waktu kita insinyur, kita kan pasti mempunyai karya cipta gitu ya. Nah, jadi kalau memang memungkinkan sebaiknya dibikin hak cipta ya pada desainer itu, dan pada yang menggunakan juga sebaiknya nggak boleh membajak ya. Kalau ingin menggunakan ya izin dulu gitu ya. Nah, itu yang saya bilang kode etik. Saya kira itu dua hal yang penting, Mbak, sebagai insinyur, dan PI sudah punya itu semua. Jadi memang bagi Bapak atau suatu hal yang penting memang bagi Bapak, baik itu sebagai karir, sebagai seorang insinyur adalah kode etik ya Pak ya. Memang itu suatu hal yang penting ya, karena kan kita insinyur kasarnya adalah kita yang membangun negeri ini dengan seperti teknik sipil dan mekanik dan lainnya kan, membangun seperti jembatan, infrastruktur penting. Kalau misalnya kita tidak memiliki kode etik juga bukan suatu hal yang bisa dimaklumi begitu ya Pak. Itu suatu hal yang penting. Dan yang bisa berbahaya apabila kita tidak mengikuti kaidah-kaidah keteknikan yang betul ya, itu bisa menimbulkan petaka ya. Malah petaka artinya accident ya. Dan kalau itu adalah infrastruktur atau bangunan yang digunakan oleh orang banyak, ya itu bisa berakibat kepada pidana juga ya kan. Artinya kita harus beretitude, berbehavior sebagai insinyur yang sudah terakreditasi ya, dengan PI, ikutilah aturan kode etik yang ada gitu. Saya kira itu Mbak. Terima kasih banyak Pak. Mungkin kita sudah memasuki pertanyaan terakhir ya Pak. Terima kasih juga Bapak sudah sharing-sharing pengalaman dan juga insight Bapak mengenai seorang insinyur Indonesia harus seperti apa. Apakah Bapak ada kesan dan pesan yang ingin disampaikan kepada calon insinyur Indonesia, baik itu adik-adik mahasiswa ataupun fresh graduate ataupun mereka yang baru meniti karir sebagai seorang insinyur? Ya, jadi teman-teman rekan-rekan insinyur muda ya, kita punya Indonesia udah punya wadah hukumnya tentang keinsinyuran. Mari kita patuhi ya. Kemudian bagaimana caranya? Ada wadahnya PI ya, segera aja mendaftar ya, walaupun baru lulus itu nanti bisa ngikutin program insinyur itu ya yang 8 bulan. Nah, atau yang sudah berpengalaman bisa mengikuti program insinyur profesional ya. Ada IPP, IPM, dan IPU. Nah, karena itu akan membangun selain sebagai akreditasi, membangun pola berpikir juga ya. Karena di sana kita akan di-assess kan ya. Assessment itu isinya itu adalah membangun pola berpikir kita. Jadi mari kita patuhi itu ya, supaya kita juga insinyur Indonesia mempunyai kredibilitas terhadap insinyur yang ada di luar negeri. Bahkan sekarang udah ada ASEAN ya, insinyur profesional. Nah, bagi teman-teman yang udah PU, saya belum, kebetulan beberapa hari udah ditawarkan, belum sempat mau follow up ya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan saya follow up gitu. Saya kira itu Mbak, sukses PI. Ya, baik. Terima kasih banyak nih Pak telah meluangkan waktunya sharing-sharing pengalaman Bapak sebagai lulusan Insinyur Teknik Lautan. Teman-teman sekalian, kita di sini telah berbincang-bincang singkat dengan Bapak Insinyur Andi Muhammad Palkar. Semoga para penonton
terinspirasi begitu ya. Juga mungkin bagi anak-anak lulusan teknik kelautan bisa mendapatkan penambahan ilmu ataupun insight dari sesi ORI hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih, Mungkin Mbak lain Madia. kali kita bisa bertemu kembali di sesi yang lain. Baik, Ya, terima kasih. terima kasih Mbak. Ya. Sukses rekan-rekan Insinyur Indonesia.